Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Salda Diva Resta dengan NIM 119205092. Nah, ini kami kelompok 12 akan menjelaskan tentang teori atom. Adapun pokok bahasan yang akan kami sampaikan yaitu yang pertama pengertian, yang kedua konsep teori atom, dan yang ketiga adalah komponen atom. Yang pertama kita akan masuk ke pengertian. Istilah atom pada dasarnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata atomos. Ini adalah sudah tidak dapat dipotong ataupun tidak dapat dibagi lagi. Menurut Wikipedia, pengertian atom adalah suatu satuan dasar materi yang terdiri atas inti atom serta awan elektron yang bermuatan negatif yang mengelilinginya. Inti atom berbentuk atas elemen proton yang memiliki muatan positif dan elemen neutron yang bermuatan netral. Nah, selanjutnya kita masuk ke konsep teori atom. Pertama adalah teori atom John Dalton. Pada tahun 1808, John Dalton adalah seorang guru di Inggris yang melakukan perenungan tentang atom. Teori atom Dalton didasarkan pada dua hukum, yaitu hukum kekalahan massa atau hukum Lavoisier dan hukum susunan tetap atau hukum Proust. Lavoisier menyatakan bahwa massa total zat-zat sebelum reaksi akan selalu sama dengan massa total zat-zat hasil reaksi. Sedangkan Proust menyatakan bahwa perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa selalu tetap. Dari kedua hukum tersebut, Dalton mengemukakan pendapatnya tentang atom sebagai berikut. Yang pertama adalah atom merupakan bagian terkecil dari materi yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Yang kedua, atom digambarkan sebagai bola pejal yang sangat kecil. Suatu unsur memiliki atom-atom yang identik dan berbeda untuk unsur yang berbeda. Yang ketiga, ada atom-atom bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Misalnya, air terdiri dari atom-atom hidrogen dan atom-atom oksigen. Yang keempat yaitu reaksi kimia merupakan pemisahan atau penggabungan atau penyusunan kembali dari atom-atom, sehingga atom tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Hipotesa Dalton digambarkan dengan model atom sebagai bola pejal seperti pada tolak perlu. Nah, gambarnya adalah seperti ini. Nah, adapun kelebihan dari model atau teori atom John Dalton ini, yang pertama, dapat menerangkan hukum kekalahan massa Lavoisier, dapat menerangkan hukum perbandingan tetap atau Proust, memulai minat terhadap penelitian mengenai model atom, dan kelemahannya adalah ada partikel yang lebih kecil dari atom yang disebut partikel subatom, tidak menjelaskan bagaimana atom-atom berkaitan, dan yang terakhir yaitu tidak menerangkan hubungan lautan senyawa dan daya hantar arus listrik. Atom merupakan bagian terkecil dari suatu unsur dan tidak dapat dibagi lagi. Sekian pemaparan materi dari saya, akan dilanjutkan oleh Sri Asih dan Risa. Baik, melanjutkan konsep teori atom. Teori selanjutnya ini adalah teori atom J.J. Thomson. J.J. Thomson 1897, visualisasinya seperti ini ya beliau. Jadi beliau itu merupakan fisikawan Inggris yang menyatakan bahwa atom berbentuk bulat di mana muatan listrik positif yang tersebar merata dalam atom dinetralkan oleh elektron-elektron yang bermuatan negatif yang berada di antara muatan positif. Nah, model atom Thomson ini didasarkan pada asumsi bahwa massa elektron lebih kecil dari massa atom, dan elektron merupakan partikel penyusun atom. Karena atom bermuatan netral, maka elektron yang bermuatan negatif akan menetralkan suatu muatan positif dalam atom. Hal ini mendukung keberadaan proton dalam atom. Hipotesa Thomson itu digambarkan dengan model atom sebagai roti kismis. Jadi terkenal dengan model atom roti kismis, di mana bentuk atomnya itu seperti bola pejal yang dikelilingi oleh proton dan juga elektron.
Nah, percobaan dengan menggunakan tabung katoda. Berkas sinar katoda itu dibelokkan oleh medan magnet. Nah, pembelokan ini menunjukkan bahwa sinar katoda bermuatan negatif. Untuk percobaan sinar katoda, gambar nyatanya seperti ini ya, tabung katodanya. Nah, dari teori atau modelnya itu memiliki kelebihan dan juga kelemahan. Kelebihannya yang pertama, dapat menerangkan adanya partikel yang lebih kecil daripada atom yang disebut partikel subatomik. Kemudian, dapat menerangkan sifat listrik atom. Ketiga, membuktikan adanya partikel lain yang bermuatan negatif dalam atom. Keempat, selain itu juga memastikan bahwa atom tersusun dari partikel yang bermuatan positif dan negatif untuk membentuk atom netral. Juga membuktikan elektron terdapat dalam semua unsur. Kelemahannya, model dan teori atom J.J. Thomson pertama tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam bola atom. Yang kedua, tidak dapat menerangkan efek penghamburan cahaya pada lempeng tipis emas. Kemudian teori yang selanjutnya adalah teori atom Rutherford. Nama lengkapnya adalah Ernest Rutherford 1911. Visualisasinya seperti ini ya. Jadi beliau ini merupakan seorang ahli fisika Inggris yang melakukan penelitian penembakan sinar alfa pada plat tipis emas, yang membuat Rutherford ini dapat mengusulkan teori dan model atom untuk memperbaiki teori dan model atom Thomson yang dilakukan sebelumnya. Kemudian hasil pengamatannya yang pertama, sebagian besar dari partikel alfa itu menembus lempeng logam tanpa pembelokan. Yang warna biru. Nah, kemudian ada sebagian, kurang dari 1 dari setiap 20.000 mengalami pembelokan setelah menembus lempeng logam. Bisa teman-teman lihat ya, ini ada pembelokan dalam jumlah yang sama pada poin 2 yang melakukan pembelokan itu tidak menembus lempeng logam sama sekali, tetapi berbalik sesuai arah datangnya sinar. Sama sekali tidak menembus, tapi berbalik sesuai arah datangnya sinar. Jadi, menurut hukum Coulomb, antara inti bermuatan positif dan elektron itu ada gaya sebesar F sama dengan K sama dengan E kuadrat per R kuadrat. Kemudian ada gaya sentripetal elektron, ada gaya sentripetal elektrostatika. Kemudian ada energi total elektron selama mengorbit, dan ini merupakan keterangan dari variabel yang ada di sini. Rutherford ini mengemukakan bahwa pertama, atom terdiri atas inti atom yang bermuatan listrik positif, di mana massa atom hampir seluruhnya berada pada inti atom. Yang kedua, muatan listrik negatif elektron terletak sangat jauh dari inti. Yang ketiga, untuk menjaga kestabilan jarak muatan listrik negatif terhadap inti, maka muatan listrik negatif senantiasa bergerak mengelilingi inti. Hipotesa Rutherford ini digambarkan dengan model atom sebagai berikut, seperti di bawah ini. Kelebihannya: 1. Dapat menerangkan fenomena penghamburan sinar alfa pada lempeng tipis emas. Yang kedua, mengemukakan keberadaan inti atom. Dan kelemahannya, teori atom Rutherford ini tidak menjelaskan kenapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Kania Putri dengan NIM 11920500089. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari materi sebelumnya yang telah dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori atom Bohr. Niels Bohr adalah penemu teori atom Bohr. Pada tahun 1913 beliau lahir. Fisikawan ini dari Denmark. Beliau
menyempurnakan model atom yang dikemukakan oleh Rutherford. Penjelasan Bohr didasarkan pada penelitiannya tentang spektrum garis atom hidrogen. Beberapa hal yang dijelaskan oleh Bohr. Yang pertama yaitu elektron mengorbit pada tingkat energi tertentu yang disebut kulit. Yang kedua, tiap elektron mempunyai energi tertentu yang cocok dengan tingkat energi kulit. Yang ketiga, dalam keadaan stasioner, elektron tidak melepas dan menyerap energi. Elektron dapat berpindah posisi dari tingkat energi rendah maupun dari tingkat energi tinggi dengan menyerap dan melepas energi. Menurut model atom Bohr, elektron-elektron mengelilingi inti pada lintasan-lintasan tertentu yang disebut kulit elektron atau tingkat energi. Tingkat energi paling rendah adalah kulit elektron yang terletak paling dalam. Semakin keluar semakin besar nomor kulitnya dan semakin tinggi tingkat energinya. Hipotesa Bohr digambarkan dengan model atom sebagai berikut. Ada pula kelebihan dari model atau teori atom Bohr. Yang pertama yaitu dapat menjelaskan spektrum pancaran dari atom hidrogen. Yang kedua, menjawab kesulitan teori atom Rutherford. Dan ada pula kelemahan dari teori ini. Yang pertama, tidak dapat menjelaskan atom berelektron banyak. Yang kedua, tidak dapat menerangkan efek Zeeman bila atom ditempatkan pada medan magnet. Yang ketiga, tidak dapat menjelaskan spektrum warna dari atom berelektron banyak. Selanjutnya, komponen atom. Berdasarkan penelitian, sebuah atom terdiri dari 3 komponen dasar, yaitu komponen partikel subatom, komponen inti atom, dan komponen awan elektron. Yang pertama yaitu partikel subatom. Meskipun hingga saat ini atom diakui sebagai satuan terkecil yang ada di dalam alam semesta, akan tetapi beberapa hasil penelitian yang ditemukan belakangan ini mengungkapkan bahwa atom ternyata tersusun atas beberapa partikel-partikel subatom. Partikel-partikel penyusun atom tersebut dapat dibagi menjadi dua kelompok partikel, yaitu kelompok partikel inti atom dan kelompok partikel awan elektron atom. Kelompok partikel inti atom tersusun atas komponen proton atau subatom bermuatan positif dan komponen neutron atau subatom bermuatan netral. Sedangkan kelompok awan elektron tersusun atas komponen elektron atau subatom bermuatan negatif. Yang kedua ada inti atom. Inti atom merupakan komponen pusat ataupun komponen utama yang ada dalam sebuah atom. Inti atom biasanya terdiri atas komponen proton dan komponen neutron yang terikat bersama di dalam pusat atom. Komponen proton merupakan komponen atom yang bermuatan positif, sedangkan neutron merupakan komponen atom yang memiliki muatan netral. Dan yang terakhir yaitu awan elektron. Awan elektron ini merupakan komponen dalam atom yang memiliki muatan negatif. Awan elektron biasanya berada di bagian luar atom yang posisinya mengelilingi proton dan neutron yang ada di inti atom. Keberadaan elektron di bagian luar atom dipengaruhi oleh gaya tarik-menarik yang terjadi antara awan elektron yang bermuatan negatif dengan inti atom proton yang bermuatan positif. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila memiliki banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.